Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Coaches. Kali ini gue bakal reaction lagi Avatar Zentadom Brothers episode ke-10. Kita sekarang masuk ke 1/5 series ini. Kita akan lihat perkembangan ceritanya dan juga kita akan mulai reactionnya setelah opening berikut ini. Oke, di episode sebelumnya sebenarnya agak bisa kita bilang bahwa itu episode filler aja ya di episode sebelumnya. Tapi kita akan lihat di episode kali ini apakah akan ada perkembangan cerita. Karena di episode sebelumnya sebenarnya ada banyak informasi yang telah diberikan. Termasuk ada semacam gambaran mungkin untuk akan ada freelance baru nih. Karena kemarin ada semacam tatakan cerita yang sepertinya si director pengen ngasih tahu ini kayaknya akan ada freelance baru gitu. Dan tebakan gue sih kayaknya ini freelance-nya akan terpisah dari freelance yang udah biasa kita temukan gitu, yang 3 orang aneh itu yang jahat tapi juga aneh itu ya, 3 orang itu. Tapi ini akan ada nampaknya freelance baru gitu. Dan gue pun merasa cukup heran sebenarnya karena episode 9 kemarin ternyata memiliki plot yang berbeda dengan episode 8. Gue kira tuh episode 8 akan dilanjutkan ke episode 9 tentang plot dari Masuyoshi dan istrinya, yang istrinya pun ternyata punya muka yang mirip dengan seseorang yang merupakan pacar dari si Tsubasa ya. Nah, itu harus kita lihat apakah itu memang orang yang sama atau 2 orang yang memiliki wajah yang berbeda. Tapi nanti kita akan bahas itu di video spesial pembahasan series ini 10 episode sekali, nanti gua akan bikin ya. Tapi ini kita akan reaction saja, fokus ke episode 10. Jadi kita akan langsung aja mulai reactionnya mungkin ya. Kemarin kayaknya sih akan ada freelance yang kemarin gue lihat sih bentuknya kayak bajak laut gitu ya. Iya emang sialan dorong kenampol-nampolin Mbak Haruka ya ampun. Nah ini form baru ya, semacam form baru sepertinya ya. Walaupun ada yang bilang katanya versi kecil dari mecha-nya atau gimana ya. Juto ya. Itu freelance yang kayaknya akan jadi freelance yang berpisah dari ketiga orang tersebut. Loh, ini bukannya? Oh, ini semacam flashback mungkin ya. Ini pasti Mbak Haruka dapat penghargaan itu ya. Cerita ini tentang apa ya? Yang pasti akan berfokus di karakter Mbak Haruka karena dari awal ada flashback tentang Mbak Haruka. Belum move on ya. Dari awal-awal series padahal gue ngira orang-orang ini tuh anggota Enam Brothers mengalami ibaratnya kesialan itu gara-gara mereka yang mendapatkan kekuatan Sentai ini gitu. Soalnya tiba-tiba setiap orang punya kesialannya masing-masing gitu. Gue kira akan ada berhubungan dengan itu, tapi ternyata itu nggak dibahas sama sekali sampai episode 10. Ada hubungannya atau enggak sebenarnya? Gue kira itu kan semacam gimmick gitu loh, bahwa orang yang mendapatkan kekuatan itu akan mendapatkan kesialan gitu. Oke. Opening dulu. Imawa go donna mo ndaya atsukero afata achenji go donna toki mo don't cry go wa zeta ini ore so only one don't but I going Shinkenja, apaan sih? Ini kan series Dembrada. Hah? Kenapa Shinkenja? Emang ada yang bilang ini mirip Shinkenja ya? Emang rada random nih adem. Ya, gue suka. Gue suka ada pembahasan seperti ini ya. Maksudnya dia mempertanyakan hal itu. Ya, tapi kayaknya kebanyakan deh itu poinnya. Itu 2 kali lipat dari yang lain. Bukan 2 kali, waduh, lebih dari 2 kali lipat. Jadi ini akhirnya ada reveal bahwa si master ini ada hubungannya ya kayaknya dengan orang itu pun punya hubungan. Tapi poin-poin itu bukannya ada semacam konsekuensi ya.
Ternyata semudah itu katanya. Gua kira akan mikir dulu. Apa nih Ron? Sas-sas. Tapi poin-poin itu ya, kalau ada konsekuensinya berarti agak nggak guna juga gitu. Percuma mau ngumpulin koin dengan jerih payah gitu. Udah mau koinnya kita dapetin dengan susah payah. Kenapa harus benerin duduk dulu gitu? Anjir. Tuh kayak bajak laut gitu ya. Gue ngiranya itu Gokaiger. Ini maksudnya balikan ya gara-gara dia pakai poin gitu. Bukannya mereka udah putus gitu. Lebih bagus putus sih, Mbak. Cie. Oh enggak, dia mikirin yang lain juga. Oh dia belum pernah ngeliat itu ya? Wajah dari ngeliat lagi. Ngeliat aja lagi nih orang. Wajar sih. Gue pun akan berpikir hal demikian ya. Ah, lu ditolong sama orang yang nggak lu kenal juga, itu bukan hal bijak. Sudah kuduga. Apa nih? Hah? Berubah. Apa nih? Kok? Kok dia berubah jadi? Apa ini gara-gara si poin tersebut ya? Kalau secara logika sih ya, emang kalau lu dapetin lagi kepopularitasan lu, maksudnya lu kan dapat kekuatan itu gara-gara apa yang terjadi gitu, apa yang udah terjadi. Kalau itu yang terjadi itu mulai berubah, yang sebelumnya terjadi gitu, bisa aja dia pun akhirnya punya nasib yang berbeda juga gitu, bukan sebagai domba lagi gitu. Dia jadi pelayan kafenya. Iya bener. Apa orang lain juga hilang ingatan tentang dia? Apa anggota yang lain udah lupa? Hmm. Kayaknya pura-pura doang tuh si Master. Memprengsek orang. Lah itu 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 gue pun ngomong gitu kan di episode awal. Gue suka ketika mereka self deprecating gitu series mereka sendiri, ngelawakin series mereka sendiri. Ini udah terjadi dari Zenkaiger sebelum.
Ini fase antara dia mungkin mulai merasa kehilangan teman-teman, tapi juga mulai merasa orang-orang itu dia rasa dekat dengan dia gitu. Sebenarnya kalau bisa lebih agak smooth dikit gitu, akan lebih tersampaikan dengan baik sih. Gue ngerti sih arahnya kemana tentang Baharuka ini, tapi mungkin karena fokusnya terlalu banyak orang. Kalau misalnya ini konteksnya untuk romansa aja gitu maksudnya antara dua orang, nanti gue bahas di akhir. Oh ini kita dikasih tahu tentang ada hubungan sama Juto ya. Kalian ngomong Juto terkutuk, hei ngaca hei. Tapi maksud gue emang kadang-kadang ketiga orang ini tuh agak random juga gitu, nggak terlalu terlihat seperti. Oke. Ya kemarin ada yang komen ya, ternyata dia petugas kepolisian yang dulu. Kayaknya Juto tuh lebih aneh ya, lebih parah daripada yang tiga orang itu, nggak tahu deh ya, tebakan gue. Tapi dengan ada villains yang memiliki itu shot yang agak kejam sebenarnya untuk di bawah 13 tahun, untuk tontonan di bawah 13 tahun. Biasanya agak dihindari yang kayak gitu, tapi gue suka. Untuk shot berani seperti itu, dicelumin dong ke kepalanya ke air panas. Sama. Gue juga nggak pernah lihat pelangi lagi. Kapan ya terakhir kali lihat pelangi? Gue ada banyak yang mau gue bahas, tapi nanti di akhir aja lah, setelah nontonnya selesai. Jadi dia mangaka atau fotografer? That's great pictures. Keren banget. Iya, jadi ngerasa bersalah ya. Gara-gara dia ada orang lain yang gantiin nasibnya gitu ya. Wah itu agak complicated ya. Nanti kita lihat endingnya kemana ya. Itu gue nggak ngetawain karena dia takut, gue pun mungkin akan takut kalau ada monster ya. Apa maksud gue? At least lu peduli sama orang yang lu kenal gitu, apalagi pacar lu gitu. Ajak lari ya. Udah megang ajak lari, disenggol lagi, sialan tuh orang. Berarti sentainya ada dua ya. Walaupun mungkin cuman temporary sementara ya. Itu btw posisinya lagi ngapain ya si Sentai Biru?
Widih. Tapi apa hubungannya ya sama ini orang? Kayaknya ini monster yang berbeda sama yang si Juto ya. Gue suka nih dia yang dilema gitu terhadap hal ini. Itu manajernya pasti apa nyusahin gua. Itu juga jadi ngerepotin manajernya. Sudah saya duga, dasar Anda penipu handal ya. Dia langsung ngegantiin posisi si mbak-mbak tadi. Bahkan gue nggak tahu namanya tadi. Disebut gak sih namanya? Berarti pada akhirnya poin-poin itu agak useless. Kalau dari dua contoh kita, pada akhirnya nggak ada yang berakhir bagus gitu. Dari Matsuyoshi dan Mbak Haruka yang pakai poin itu dua-duanya berakhir buruk ya, cukup buruk. Loh ini sama kayak apa yang dilakuin sama si Momotaro ya. Maksudnya bisa semacam pakai form baru gitu. Loh yang lain juga dapat ceritanya, dapat form baru. Oke. Jadi semuanya ya, gue kira cuman merah sentris gitu, yang dapat form baru cuman si merahnya doang. Ini sih udah bukan sentai lagi ya, ini udah jadi burung. Yang itu jadi anjing beneran. Yang ini masih bentuk sentai itu yang lain, setidaknya gitu. Terus nasib Simba Marina akhirnya gua tahu nama si cewek tadi, Marina. Gua nggak ingat sebelumnya kesebut atau enggak ya. Terus nasib Mbak Marina itu kemana ya? Oh dengan dia membatalkan perubahan nasibnya, apa yang terjadi dari poin sebelumnya ke waktu yang ini, jadinya si Mbak Marina itu nggak ngalamin hal tersebut ya harusnya. Mungkin ya. Kalau ada yang nggak ngerti nanti gue jelasin lah nanti. Ini masih agak ribet gue ngejelasinnya sambil nonton gitu. Kenapa namanya Pink Buta Sensei? Yes, go Kaija. I knew it. Dari episode sebelumnya. Oh, bisa. Iya, gue kayaknya agak guna ya, agak useless ya tuh poin-poin. Okay, that's you, Maya dan Marina. But jadi fotografer ya sekarang ya. Gue kira dia mangaka loh. Apa gue salah baca tadi? Oh, udah lebih seneng ya dipanggil Pak Kang Plagiat. Ini banyak yang nggak kelihatan unmock-nya ya.
maksudnya versi yang nggak berubah gitu orang-orangnya. Oke, itu deh. Oke, gue sih nggak ngerasa nontonnya nggak ngerasa sepan yang kemarin, tapi ada banyak banget aspek yang gue suka dari episode kali ini. Baru gue nontonnya masih pakai handphone ya, karena laptop gue masih melanjut di episode sebelumnya. Laptop gue masih di service, jadi kalau ada detail-detail yang kelewat mohon maaf, karena layarnya kecil kan dari handphone. Tapi balik lagi secara fun menontonnya sih gue lebih fun yang kemarin. Tapi ini episode ini banyak aspek yang menurut gue oke gitu, gue suka gitu. Tapi gue sih agak heran kenapa fokus dari Don Brothers ini sering pindah-pindah terlalu cepat gitu, nggak benar-benar fokus di satu hal dulu, agak lebih ditajemin dikit gitu, baru mungkin boleh fokus ke hal yang lain gitu. Ini mah cuma dikasih dikit, jadi dia semacam kayak akan ada banyak konflik nantinya ke depannya, yang menurut gua memang bagus gitu. Ketika ada banyak konflik di series ini, nggak monoton cuma satu konflik ketika villains-nya ini akan ngasih monster mingguan tiap minggu gitu. Oke, lawan aja gitu Super Sentai-nya tiap minggu, terus ada konflik berbeda tiap episodenya gitu. Dan dimana konfliknya nggak berhubungan sama Super Sentai-nya, ini konflik perorangan aja gitu yang dia temui gitu. Alias warga sipil yang mereka temui kan banyak tuh ya Super Sentai yang pakai tema seperti gitu gitu. Ada banyak banget konflik yang si direkturnya ingin paparkan di sini di series ini gitu, yang nantinya mungkin akan dijalankan di storyline series ini gitu. Gue suka ketika konflik itu banyak, artinya nggak fokus cuma satu, maksudnya ada konflik-konflik yang mengikat dari storyline utamanya gitu, atau benang merah utamanya. Jadi cerita utamanya dibalut dengan konflik-konflik lain, dan di sini udah ada semacam beberapa yang dipaparkan ya, kayak konfliknya Masuyoshi itu juga mulai dipaparkan, dan juga istrinya yang kita nggak tahu nih, ini termasuk karakter yang sangat misterius, dan juga tentang villains baru yang di sini mulai diberitahu gitu. Si Juto tersebut ada banyak yang mulai disampaikan oleh si director, ini konflik, tapi terlalu cepat untuk ditinggalkan menurut gua. Kayak mungkin konfliknya akan misalnya durasinya 10 episode untuk satu konflik gitu. Nah si director tuh kayak ninggalin di satu episode dikasih tahu, terus sudah gitu ditinggalin gitu. Maksudnya 9 episode mungkin akan disampaikan di lain kesempatan gitu. Nah dimana agak menurut gua kurang tereksekusi dengan sempurna kalau lu terlalu berpindah-pindah fokus terlalu sering gitu. Kayak dari si Masuyoshi, konflik ke Masuyoshi, tiba-tiba udah mulai dipaparin konflik yang si villains baru ini, si Juto tersebut, itu agak nggak smooth lah gitu pemaparan. Kalau menurut gua misalnya konflik Masuyoshi ini akan diberikan 10 episode misalnya gitu, kita hitung-hitungan setidaknya kasih 2 episode lah gitu di awal untuk kita benar-benar tahu arahnya kemana gitu, sebelum benar-benar ditinggalin secara langsung, atau setidaknya dikasih semacam dialog yang nggak melupakan konflik sebelumnya gitu. Nah di episode 10 ini gue suka, walaupun dia tiba-tiba ngasih tahu tentang konflik si Juto itu, si villains baru itu, kendati pun dia episode ini nggak terlalu fokus di si Juto gitu ya, walaupun gue sebenarnya agak kenapa ya, maksudnya di episode sebelumnya kan itu diperlihatkan paparan yang seakan-akan ini konfliknya selanjutnya akan berfokus ke si villains baru tersebut gitu. Agak fokus di itu dulu gitu, sedikit setidaknya satu episode gitu. Kalau memang di episode sebelumnya kayak si direkturnya pengen ngasih tahu bahwa episode sebelumnya akan fokus di konflik ini loh, tapi tiba-tiba dibalikin, tiba-tiba ini cuman kayak episode filler yang fokus di Mbak Haruka, tapi juga ada semacam informasi-informasi dikit tentang si villains baru tersebut, yang dimana gue sebenarnya suka gitu, walaupun ini agak melenceng dengan apa yang gue bayangkan, tapi setidaknya mereka nggak meninggalkan harap tersebut gitu loh. Bukan berarti ini episode yang buruk, gue udah bilang nanti gue bahas ada beberapa aspek yang gue suka, tapi maksudnya sayang banget gitu kalau nggak fokus dulu di hal yang mereka ingin coba sampaikan. Setidaknya kalau dari 100% lu kasih tahu dulu 30% misalnya, atau 25% gitu, nggak bener-bener tiba-tiba ditinggalin gitu. Kalau ini setidaknya masih dikasih dikit-dikit tentang si Juto itu, walaupun mungkin di episode selanjutnya akan fokus di situ mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi gue sih ngerasa agak aneh aja, nggak tahu ya kalian. Nah, kalau gue sih ngerasa agak aneh aja gitu, fokusnya berpindah terlalu cepat dan tiba-tiba agak ditinggalin gitu di detail di episode sebelumnya gitu. Kalau yang Juto ini masih mending gitu, masih agak dikasih semacam pendalaman ceritanya juga gitu. Kalau di konfliknya Masuyoshi itu agak lebih aneh menurut gue, ketika di episode 8 fokusnya di Masuyoshi yang dia dimana punya semacam sifat yang sebenarnya manusiawi, tapi kan nggak seharusnya terjadi di seorang superhero. Nanti kita akan bahas di Mbak Haruka, karena Mbak Haruka keren banget sebagai sosok superhero, walaupun sempat ada sifat manusiawinya tapi tereksekusi dengan sempurna untuk satu episode ini gitu. Di akhir ada semacam, nanti kita akan bahas lah tentang Mbak Haruka, kita bahas dulu.
tentang Mas Yoshi. Nah, Mas Yoshi ini sebenarnya gue tahu akan akhir-akhirnya akan seperti Mbak Haruka juga, walaupun dia agak ngaco dikit ya. Sebenarnya kan itu kan sifat manusiawi ya, ketika dia ngerasa istrinya diganggu atau semacam istrinya itu ada dalam keadaan bahaya loh oleh seseorang gitu. Itu semacam dendam sendiri gitu, dan dia punya semacam ego sendiri di situ gitu. Tapi itu sesuatu yang manusiawi kan, tapi nggak cocok untuk seorang superhero. Itulah kenapa nantinya pendalaman karakternya pasti akan memperlihatkan Mas Yoshi ini jadi sesuatu pribadi yang lebih baik dalam hal dia unsur superhero. Nggak semua orang harus jadi superhero, tapi kan Mas Yoshi ini kebetulan dia superhero gitu, jadi harus punya semacam sifat-sifat superhero juga gitu. Tapi sayangnya di episode 9 tiba-tiba konfliknya udah ditinggal begitu saja ya. Tapi juga kayak seakan-akan konflik kemarin itu nggak ada sama sekali gitu. Setidaknya kalau menurut gua episode 9 walaupun mungkin punya semacam episode filler tersendiri yang misah gitu, yang ini udah nyeritain tentang si Momotaro kan kemarin sakit dan lain-lain, tapi setidaknya kasih dialog tentang si Mas Yoshi. Mungkin bisa dialog sama temen satu timnya gitu, yang gue udah mulai nggak inget ya siapa yang kenal siapa yang masih belum kenal siapa, karena ini masih belum benar-benar satu tim yang terbentuk secara sempurna gitu. Kita kan lihat perkembangan lah tim ini akan seperti apa ya, karena belum terasosiasi dengan sempurna. Tapi setidaknya dikasih semacam dialog, mungkin Mas Yoshi bisa gimmicknya ketemu sama si Momotaro. Mungkin kalau Momotaro lagi sakit mungkin bisa ketemu sama si Tsubasa, si Sentai hitamnya, yang maksudnya kan kemarin kan si Mbak Haruka sama si Mas Shinichi kan lagi mencoba untuk menyembuhkan si Momotaro gitu kan. Nah ini si Mas Yoshi bisa ketemu sama Sentai hitam gitu, maksudnya ngobrol gitu. Kayak misalnya mungkin si Sentai hitam bisa kayak ngobrol atau ngomong tentang, setidaknya ngasih semacam dialog kayak, kok lu ngelakuin itu sih kemarin, kenapa lu ngehalangin si Momotaro gitu untuk nyelamatin manusia yang harusnya kita selamatkan gitu sebagai superhero. Itu mungkin iming-imingnya di situ mungkin bisa dikasih dialog juga gitu. Dialognya bisa apa saja, intinya seperti itu gitu. Yang penting ada dialog bahwa kejadian kemarin tuh terjadi loh gitu. Soalnya kemarin kan pas si Mas Yoshi ngelakuin hal tersebut ya, ngehalangin si Momotaro untuk nyelamatin si manusia tersebut, itu kan si Mas Yoshi semacam diliatin kan sama orang-orang lainnya, maksudnya sama si teman-teman satu timnya. Akhirnya murung kan di episode terakhir dari episode 8 itu, murung semuanya. Semua orang ngeliatin si Mas Yoshi dengan tatapan, walaupun pakai kostum ya, tapi kita bisa dengar voice overnya gitu, bahwa mereka ngerasa ini Mas Yoshi kenapa nih gitu, kok lu tiba-tiba ngelakuin hal tersebut gitu. Kita kehilangan sebuah nyawa nih, kita nggak tahu nyawa itu kemana gitu, karena kan gue pun belum tahu itu sebenarnya yang akhirnya tidak berhasil diselamatkan itu masuk ke dunia apa, apakah dia akhirnya mati atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Dan maksudnya itu tatapan-tatapan orang yang dimana kalaupun gue jadi teman-temannya, gue ngerasa kenapa kok gini, kita kan nggak tahu motif dia kenapa, gara-gara istrinya dan lain-lain. Itu harusnya tetap dipertanyakan gitu, walaupun ada detail sedikit, walaupun nggak dijawab misalnya sama Mas Yoshi misalnya nggak ngejawab ketika ditanya sama si Sentai hitam tersebut misalnya, ini goyangan gue ya, atau siapapun gitu, yang penting itu kebahas gitu, nggak dijawab misalnya, nah itu urusan gue atau bla bla bla, intinya dia mengalihkan pembicaraan atau gimana gitu misalnya, tapi yang penting itu kebahas, maksudnya ngerti nggak? Poinnya itu bukan akhirnya kita tahu alasan si Mas Yoshi, karena kita udah tahu gitu alasan Mas Yoshi, tapi lebih kepada realistisnya ketika itu kejadiannya gitu. Alias ketika lu ngasih plot baru, lu nggak ninggalin plot sebelumnya, setidaknya kasih tahu ke kita, atau maksudnya setidaknya jangan ditinggalin, walaupun mungkin nanti akan kebahas nantinya, mungkin harusnya kebahas. Kalau ditinggalin banget agak aneh gitu, harusnya nanti kebahas, tapi agak aneh ketika udah berhari-hari atau berminggu-minggu setelah kejadiannya gitu. Harusnya episode setelahnya tuh masih kebahas gitu, maksudnya nanyain gitu, lu kemarin kenapa gitu, kenapa ibaratnya ngebunuh secara tidak langsung gitu orang yang harusnya kita selamatkan, itu kenapa, itu dipertanyakan gitu. Itu untuk memberitahu bahwa kejadian kemarin tuh nyata loh kepada si penonton, kejadian kemarin tuh terjadi gitu. Jangan tiba-tiba tidak dibahas sama sekali gitu di episode selanjutnya. Tapi episode sebelum masih belum terbahas, malas di episode 9 karakter Mas Yoshi udah ngelawak aja gitu kan sama si Valence yang cowok yang gak bisa nangis itu, Valence yang cowok yang gak bisa nangis, gak bisa ketawa itulah. Itu kan udah ada dialog komedi aja di antara Mas Yoshi. Agak fokusnya terlalu cepat untuk berpindah-pindah, dan harusnya setidaknya walaupun dipindahin fokusnya, setidaknya lu nggak melupakan detailnya gitu, bahwa episode kemarin tuh terjadi loh. Setidaknya kasih tahu dialog itu lah gitu. Nggak perlu dijawab sama si Mas Yoshi, kasih tahu aja seakan-akan memang teman-teman itu nyadar what happened, Mas Yoshi ada apa gitu. Akan aneh kalau tiba-tiba nantinya beberapa episode setelah ini baru
dibahas dan tiba-tiba temennya baru nanya gitu, ah kemana aja lo, tanyain dari kemarin lo. Tapi gue lebih suka di episode kali ini karena setidaknya walaupun episode ini pun agak berpindah-pindah fokusnya gitu, nggak fokus ke Juto yang gue ekspektasikan, harusnya sih nggak harusnya ya, tapi gue ekspektasinya karena episode sebelumnya itu semacam tatakan untuk si villains baru ini, gue ekspektasinya harusnya fokus episode kali ini pun fokus di villains tersebut gitu. Tapi ternyata enggak, tapi it's okay karena mereka masih ngasih tadi kan semacam gambaran tentang apa yang terjadi dari si Juto tersebut atau villains baru ini gitu. Nggak benar-benar ditinggalkan seperti konflik si Mas Yoshi itu. Ini benar-benar masih kebahas lah, tapi mungkin akan diperdalam di episode selanjutnya, tapi lebih mending lah ini dibandingkan konflik Mas Yoshi. Walaupun gue ngerasa agak lebih sempurna kalau misalnya nggak langsung pindah-pindah fokus gitu, setidaknya kasih episode aja gitu untuk semacam misalnya kalau dari 100% konflik dikasih semacam 25% gitu atau 20% gitu misalnya dari konflik tersebut dipaparin dulu, nggak langsung pindah ke konflik berikutnya yang dimana akan berkepanjangan juga gitu. Juto kan ini akan berkepanjangan juga gitu villains baru ini. Nah untuk episode kali ini yang aspek yang gue suka, walaupun ini episode filler, tetap menurut gue untuk pendalaman karakter Mbak Harukanya cukup tereksekusi dengan sempurna gitu. Dia merasa walaupun dia sebenarnya nggak ngelakuin plagiarisme tersebut, tapi ketika dia meminta poin tersebut untuk ngebantu dirinya dengan fakta bahwa ada orang lain yang akhirnya menerima nasib yang sama dan dia di pikirannya adalah orang tersebut ngegantiin gua untuk mengalami nasib yang sama gitu, itu membuat dia jadi nggak enak hati. Itu ngasih tahu kita juga bahwa orang tersebut baik dan memiliki sifat superhero-nya sendiri gitu maksudnya. Dan gua nggak ngerasa kayak oh ini orang terlalu baik, enggak. Gue yakin ada orang-orang seperti itu, gue yakin kalian pun mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau tahu bahwa orang lain ngegantiin nasib sial lu atau orang lain mendapatkan kesialannya gara-gara lu, walaupun itu bukan salah lu tapi itu gara-gara lu, gue yakin akan ada orang yang akan bersifat seperti atau bersikap seperti Mbak Haruka juga. Itu adalah sebuah hal, kalau lu tanya superhero akan ngelakuin apa, itu termasuk itu. Mbak Haruka berarti sudah mengalami pendalaman yang cukup baik dari pribadi yang mungkin masih kayak gue dapetin semacam responsibility tapi juga gimana ya gitu maksudnya, ketika dia dipaksa juga gitu jadi superhero yang akhirnya dia mulai punya memang sifat-sifat superhero dan membuat kita bikin kayak oh iya dia orang yang terpilih. Walaupun sebenarnya kita jadi tahu beberapa informasi bahwa sebenarnya poin itu agak useless ya gini gitu. Gue sebenarnya udah ngomong terlalu banyak banget, tapi ini agak jadi semacam gimmick yang bumerang juga gitu. Ngapain harus ada poin-poin tersebut sebenarnya? Ya walaupun gue tahu itu untuk semacam pendalaman karakter untuk beberapa karakter ya kayak Mas Yoshi dan Mbak Haruka, tapi itu pada akhirnya itu tuh jadi sesuatu yang useless gitu. Memang itu bahan gimmick yang mungkin memudahkan si penulis untuk jadi semacam senjata untuk pendalaman karakter untuk beberapa karakter di situ, tapi itu gimmick yang agak nggak berguna gitu. Poin itu mereka dapatkan dari apa yang mereka perbuat ya, dan apa yang mereka perbuat kan hal-hal yang baik terus ya. Ketika mereka berbuat yang lebih baik kayak Mbak Haruka lebih bagus gitu performanya, poin itu akan makin mereka dapatkan dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Tapi sayangnya ketika digunakan poin tersebut juga useless juga gitu pada akhirnya, nggak berguna karena selalu mendatangkan ibaratnya hal-hal buruk gitu terakhir. Itu kan jadi membuat ini poin itu useless dan nggak tahu akan bertahan berapa lama gitu. Gue ngerasa sayang banget gitu, itu gimmick yang agak jadi bumerang gitu untuk semacam realistisan dari series ini. Bukan realistis juga sih, bukan realistisan, tapi gue lebih mempertanyakan untuk apa gitu gimmick itu tuh. Walaupun mungkin akan memudahkan si penulis untuk development karakternya ya, tapi sayang banget secara logika itu agak apa ya, poin itu useless banget gitu. Karena kan tipe-tipe poin seperti ini kita dapetin dari banyak anime dan film-film lain yang dimana lebih berguna gitu. Yang ini kayak semacam useless aja gitu, nggak terlalu berguna gitu. Jadi gue ngerasanya agak sayang gitu untuk poin-poin tersebut. Tapi ya udah lagi gitu. Ini udah kepanjangan gue bahasnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Tetap gue sukai untuk episode kali ini, maksudnya tetap ada banyak aspek yang gue suka, walaupun gue lebih fun nonton episode sebelumnya. Secara komedinya lebih banyak yang kemarin, tapi gue suka karena kadang-kadang kita butuh yang serius juga, bukan komedi-komedi saja hahaha aja gitu. Kita butuh yang serius juga, dan ini termasuk yang development karakter untuk Mbak Harukanya bagus banget gitu. Untuk pendalaman karakternya dan perkembangan karakternya bagus untuk Mbak Haruka di sini. Walaupun banyak aspek-aspek yang sebenarnya nggak buruk banget gitu kayak gitu. Dan rasanya termasuk yang progresifnya bagus banget dibanding Sentai sebelumnya, termasuk Jankaiger gitu atau Kira Major. Ini lebih kayaknya beberapa tingkat lebih dari dua series tersebut. Walaupun gue nggak tahu apakah ini akan bertahan tetap bagus seperti ini gitu sampai akhir series, gue nggak tahu, tapi gue berharap seperti itu. Jadi tadi aspek-aspek yang gue semacam bahas itu lebih ke kita sebagai kacamata penonton aja gitu, melihat ada yang janggal dan apa kita bahas gitu. Tapi sebenarnya itu kayak
semacam aspek-aspek yang minor lah gitu, nggak terlalu gimana-mana banget bikin gue jadi enak gitu sama ceritanya, enggak sih, itu minor-minor aja gitu. Aspek-aspek yang nggak terlalu bikin gue jadi kesel gitu sama series ini, itu semacam sesuatu yang seandainya gue direkturnya gitu, gue pengen gini gitu, nggak terlalu fokusnya, nggak terlalu gini, nggak terlalu berubah-ubah terlalu cepat gitu. Ini ada beberapa aspek yang menurut gue agak aneh gitu, tapi sebenarnya semuanya fine aja gitu. Gue tetap selama 10 episode ini menonton, ini tetap menyenangkan untuk ditonton. Jadi tadi yang gue paparin cuma aspek-aspek yang menurut gue rasa heran, yang dimana mungkin akan lebih lanjut gue bahas nanti dalam video spesial untuk membahas setiap 10 episode dari series Dom Brothers ini. Karena ini udah masuk ke episode 10, nanti gue akan bahas tentang Dom Brothers ini selama 10 episode kemarin, apa yang terjadi, dan juga menurut gue apa bagus-bagusnya dari series ini dan agak kurang-kurangannya, atau mungkin juga semacam tebakan-tebakan yang nanti akan gue berikan di video tersebut. Series ini akan seperti apa ke depannya gitu. Itu mungkin nanti untuk video selanjutnya. Ini udah kepanjangan banget, ini video yang terpanjang, tapi terima kasih untuk yang menonton sampai akhir ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang video kali ini. Apakah kalian merasa pendapat gue berbeda dengan kalian, atau mungkin pendapat gue salah atau gimana, atau kalian mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda dengan gue, silahkan dipaparkan di kolom komentar di bawah. Saya juga teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di @amar__. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.